Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, mari kita mulai ngaji online kita. Kajian suluk online, gelombang ke-12, sudah pertemuan ke-12, Alhamdulillah. Kita mencoba mentawafi Al-Quran melalui kisah Musa alaihissalam, ya. Sudah dimulai tahun lalu, ternyata setiap detailnya menakjubkan gitu. Jadi mendingan kita baca secara tartil ya, pelan-pelan, supaya tidak sekedar kisah itu menjadi kisah sejarah zaman lalu, karena Al-Quran sama sekali bukan kitab sejarah, bukan buku sejarah, begitu kata Allah Ta'ala ya. Jadi kita masuk ke penggal ketika sebenarnya waktu itu kan Bani Israel menolak ketika disuruh masuk ke Yerusalem, karena mereka melihat di dalamnya ada orang bangsa Filistin yang gede-gede gitu ya, takut ngeper duluan gitu. Akhirnya nggak mau berperang. Nah, itu kita banget deh yang males keluar dari comfort zone ketika Allah menyuruh sesuatu, aduh gimana ya, itu males itu. Kita males untuk berperang, padahal perintah perang itu sudah kalimatnya dalam Al-Quran kutiba ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital gitu, sudah ditetapkan. Sama dengan halnya kita lagi saum nih ya, selamat menunaikan puasa bulan Ramadan. Oh ya, Indonesia udah buka ya, kita masih mendera haus dan lapar. Jadi kutiba alaikumusyiam ya, perintahnya sama dengan kutiba alaikumul qital. Jadi ada makna peperangan di dalam. Kita belajar menahan di bulan Ramadan ini maksudnya adalah membangun mentalitas. Makanya dikerjakannya tidak cuma seminggu, 2 minggu, sebulan penuh. Itu biasanya membekas gitu. Makanya setelah Ramadan kemudian diikuti dengan kalau bisa 6 hari di bulan Syawal. Jadi agar tidak lost hawa nafsu dan syahwatnya. Nah, Bani Israel ketika menolak berperang itu dihukum 40 tahun terkatung-katung di padang pasir. Itu juga kita banget kalau kita menolak perintah Allah Ta'ala dalam arti ini ya, kehidupan kurang bersyukur. Itu 40 tahun tidak menemukan diri, terkatung-katung 40 tahun lagi, nauzubillah. Mending kalau nyampe usia 80 ya. Kalau enggak, ya berarti diprosesnya di alam sana gitu, dan itu lebih complicated karena di alam barzah itu alam perwujudan. Semua hal yang kita anggap remeh, khianat dikit nggak apa-apa, di sana mewujud jadi makhluk yang mengerikan. Dengki sedikit nggak apa-apa, di sana mewujud. Marah sedikit, galak sedikit nggak apa-apa, di sana mewujud jadi anjing yang mencabik-cabik kita. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Hal-hal yang kita lalai bersihkan di sini, di sana diberi wujudnya. Marah itu diberi wujudnya, dengki diberi wujudnya, dendam diberi wujud, sesuatu yang kita pikir semua itu berupa makhluk-makhluk halus di dalam diri kita. Di sana alamnya sudah lebih complicated. Itu lebih susah lagi, mau wujud semua. Ya memang di alam sini tantangannya adalah gimana caranya agar kita membaca hati, sahabat-sahabat. Jangan menyepelekan gerakan-gerakan hati. Suluk itu harus mulai merasa-rasa gitu, dalam gitu. Apa yang terjadi di luar dilihat implikasinya ke dalam diri, dan kita fokusnya di dalam diri saja. Nggak perlu nyalahin orang lain. Nggak perlu gara-gara dia aku begini, enggak. Orang beriman tidak begitu, karena dia melihat dia begitu pun Allah izinkan ya. Jadi kalau suluk fokusnya adalah kenapa Allah izinkan itu? Kenapa Allah izinkan dia berbuat seperti itu? Kenapa Allah izinkan dia berkata seperti itu? Kenapa Allah izinkan dia menipuku? And so on and so forth. Jadi kita tidak tertawan dengan pion-pion yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Itu lebih menenangkan.
Karena kalau kita terus aja pusing dengan masalah horizontal, sampai mati pun tidak akan pernah selesai. Selalu akan ada masalah. Selalu ada somebody else to blame. Orang lain, gara-gara dia, gara-gara itu, terus aja. Selamanya hati kita tidak pernah penuh dengan kasih sayang. Ribut terus sama orang. Apa mau hidup seperti itu? Ya. Jadi 40 tahunan kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang kita akan zoom in kepada aspek lain dari doa ke-40 tahunan. Kita baca sekali lagi suratnya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini konteksnya tentang berbakti kepada orang tua. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, ibunya telah mengandung dengan susah payah, sahabat-sahabat, mengandung dan melahirkan dengan susah payah pula 2 kali disebut susah payah. Jadi ini adalah sebuah hukum ketetapan bagi para ibu-ibu ya yang merasa hamil muntah-muntah, hamil besar, menyusui, kok capek. Ya memang kata Allah susah payah, itulah jihadnya, Bu. Para suami bantu karena tahu ini susah payah. Sudah hukum ketetapan Al-Qur'an. Mengandung melahirkannya itu susah payah. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Itu kira-kira 1000 hari. Saya ketemu profesor biologi di Amsterdam, dia bikin penelitian selama 25 tahun lamanya. Mudah-mudahan bukunya bisa terjemahin insya Allah ke bahasa Indonesia. Dia melihat bahkan scientifically proven, the first 1000 day, 1000 hari pertama dalam kehidupan seorang manusia, mulai dia janin di dalam kandungan, sampai ini masa mengandung dan menyapihnya, ini Al-Quran bicara 30 bulan, itu sekitar 1000 hari. Itu adalah fondasi yang sangat krusial. Dari penelitian selama 25 tahun, dia track itu anak-anak yang kurang mendapat perhatian di 1000 hari pertama, alasannya macam-macam. Orang tua terlalu sibuk, ibunya drug addict, macam-macam. Ya, ekonomi, sosial ekonomi semua dipandang. Di dalam 1000 hari pertama itu, jika anak terutama tidak mendapatkan kasih sayang yang sufficient, itu di kemudian hari mengakibatkan kenakalan remaja, ya, kriminalitas, ya, itu korelasinya jelas. Juga masalah intelijensi. Jika upbringing, pendampingan tidak intensif di 1000 hari pertama, di mana kebanyakan nih peran ibu biasanya. Ya kan, kebanyakan. Tapi pada kasus-kasus tertentu si ibu memang harus melakukan sesuatu, bekerja dan lain sebagainya. Peran itu diisi, dibantu dengan suami atau nenek dan lain sebagainya. Nah, ini peran caregiver dalam mengisi itu dalam 1000 hari pertama, ternyata itu make it or break it pada seorang anak. Sedemikian rupa profesor ini setelah nulis buku diundang kemana-mana sampai diundang ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Public Health, ya, kesehatan masyarakat, bahwa penelitian ini kemudian memberi impact pada kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan di Belanda. Jadi gimana caranya di 1000 hari pertama si ibu misalkannya harus disupport supaya dia bisa fokus sama anak-anak. Jadi 1000 hari pertama itu. Ini bicara tentang 30 bulan. Nah, doanya adalah kan begitu. Doanya minta agar aku bersyukur, diminta petunjuk. Gini, Robi auzi'ni an ashkura nikmataka allati. Orang begitu 40 tahun yang diminta bukan pangkat apa Al-Qur'an, ya. Ini yang esensial adalah berilah aku petunjuk ya Allah agar aku mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku. Jadi perihal syukur itu dibentuknya 40 tahun lamanya. Dalam sekali. Nah, bicara tentang syukur, ini kata kunci kita, grab. Bicara tentang syukur, exactly the same word, exactly kata kunci itu yang tersemat dalam sumpah iblis ketika dia mau diusir. Ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Kan diusir dari surga gitu kan.
karena peristiwa buah khuldi itu. Kemudian iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, Shiratul Mustaqim. Gitu. Jadi tugas iblis dan pasukannya itu menghalangi manusia dari Shiratul Mustaqim. And by the way, that is the only prayer, satu-satunya doa yang kita panjatkan setiap sholat dalam Al-Fatihah. Ihdinas Shiratul Mustaqim. Wow, itu udah pasukan iblis sudah mengepung tuh dari 360 derajat. Karena dia mengatakan begini di ayat berikutnya. Kemudian pasti, jadi pasti setiap orang didatangi, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur tuh. Itu maksudnya. Jadi syukur nih kata kunci. Kita nih sudah setua ini, sudah bersyukur belum? Sementara keadaannya dalam kehidupan kita senantiasa ditarik-tarik ya oleh iblis. Itu setan ada dua macam. Setan yang berupa ya iblis dan pasukannya, dan setan dalam diri kita itu namanya hawa nafsu. Karena sama-sama menyesatkan. Apa yang terjadi sahabat-sahabat ketika manusia ditarik kanan, kiri, depan, belakang? Ya, dia tidak akan menjejak di koordinatnya yang seharusnya dia ada dari saat ke saat. Tarik dari kanan, diiming-imingi, kayaknya bagus ini, ya, padahal tidak. Diiming-imingi berupa kebaikan, padahal itu tersesat. Susah tuh lihat. Diiming-imingi keburukan, jelas dia melenceng. Ditakut-takuti oleh masa depan, itu adalah menarik dari datang iblis dari arah depan. Gimana nanti nggak bisa sekolahin anak, gimana ini isu krismon bikin dipertakuti, harga minyak gimana ini, minyak hilang dan lain sebagainya dari depan, sehingga dia tidak melihat fungsinya apapun yang Allah hadirkan di saat ini. Atau seseorang ditarik ke belakang ke masa lalunya, seolah-olah dia menjadi putus asa terhadap rahmat Allah. Udahlah, kamu udah terlalu kelam hidupmu, misalkan dosamu sudah tak wah, kayak gitu. Jadi orang dibikin terpuruk, itu ditarik dari belakang. Padahal buat Allah tuh setiap saat terbuka pintu taubat. Selama nafas masih ada di sini. Bahkan Fir'aun pun kita sudah belajar terbuka buat dia untuk bertaubat. Jadi kebersyukuran itu tidak mudah ketika kita diombang-ambing oleh kausalitas. Itu yang kita tidak mudah. In the beginning kita belajar bahwa 1 tambah 1 2, ya kan? Kalau panas tambah dingin ini kausalitas. Kalau kamu motong itu nanti berdarah dan lain sebagainya. And that is solid karena kita belajar untuk akal pikiran bertumbuh. Tapi memasuki usia 40, kedewasaan, itu kita harus menghidupkan akal lain. Somehow, kita belajar bahwa 1 tambah 1 nggak selalu 2. Bisa minus 100, bisa 700 kalau kata Al-Quran. 700 kali lipat. So, memasuki usia 40, kita harus mulai melihat ada variabel lain di dalam governance ini. Bagaimana Allah mengatur alam. Tidak hanya alam mulk, alam malakutnya ada gitu. Supaya jiwa kita pelan-pelan mulai dikenali. Itu salah satu makna kita beriman kepada malaikat gitu. Itu kan komponen ya makhluk dari alam malakut yang satu alam dengan jiwa kita. Nah, kalau kita lihat skema iblis untuk menjatuhkan manusia, itu hanya bisa dari sisi horizontal, depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah itu milik Tuhan. Kita berdoa itu ke atas, kita bersujud ke bawah. Leap of faith, ya. Kalau orang bilang you gotta take the leap of faith, ya, lonjakan iman. Iman itu sesuatu percaya dengan yu'minuna bil ghaib, sesuatu yang percaya dengan kegoiban, itu nggak kelihatan di horizontalnya. Dia harus ambil sumbu vertikal. Jadi iman, bersujud, doa, zikir,
ilmu diantaranya itu yang menjejakkan manusia di koordinatnya. Di ayat lain gambarannya adalah seperti ketika Allah Ta'ala membentuk bumi, itu dia shaky, banyak gempa, sehingga Allah pancangkan dengan gunung-gunung. Gunung itu yang kita lihat di permukaan, just the tip of the iceberg, kata di dalamnya dia memancang, seperti paku-paku memancang. Jadi dia tegap, teguh. Ya. Kita, sahabat-sahabat, tanpa iman, tanpa zikrullah, tanpa tauhid yang baik, senantiasa shaky, bergerak terus. Tidak damai, tidak bisa mensyukuri kehadiran ilahiyah yang sebenarnya setiap saat dia hadir. Nah, untuk memahami tentang kebersyukuran, karena ini kata kunci di dalam doa usia 40 hari, mari kita telaah beberapa hadis Rasulullah SAW. Kita kemudian akan menemukan kata kunci lain yang berkaitan dengan kebersyukuran. Nah, ini berkaitan dengan saum. Rasulullah SAW bersabda, orang makan yang bersyukur itu sederajat dengan orang yang saum tapi sabar, dengan sabar gitu. Jadi kebersyukuran dan kesabaran itu seperti sayap, sepasang sayap yang membawa manusia mi'raj. Syukur, sabar. Kadang-kadang untuk mencapai kebersyukuran, sabar dulu. Kadang terbalik, untuk bisa sabar dengan baik, syukuri apa yang ada. Dan sabar nanti di situ. Satu, ya. Jadi kaitan antara syukur juga sabar. Ya, kita dilatih saum itu dilatih bersabar. Karena banyak hal dalam kehidupan, sahabat-sahabat, the only way is to wait. Mesti sabar, tunggu, sabar. Jawabannya akan ada. Sabar dulu. Sabar lihat kelakuan orang lain seperti itu. Sabar dizolimi orang. Sabar disepelekan oleh orang. Sabar menunggu datangnya ketetapan Allah dan terkabulnya doa. Sabar. Saum itu harus melatih sampai membuahkan kita orang-orang yang punya sifat sabar, dan itu bukan dibuat-buat, karena dengan saum kita membersihkan badan. Kan itu ketika Nabi Daud firman Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, sholat dan saum itu membersihkan jasad. Ya, tapi juga kita seperti menyediakan ruang kosong buat kehadiran Dia. Jadi karakteristik orang yang bersaum itu mesti nggak gampang panik gitu ya, nggak gampang emosi. Kalaupun ada hal itu harus dirasa-rasa tuh, dirasa-rasa. Nanti biasanya kalau menghadapi hal seperti ini itu langsung melonjak gitu emosinya. Dulu-dulu, sekarang dengan saum, dengan bersuluk, dengan taubat, kok adem ya hati. Nah itu berarti Allah sudah meneteskan mulai sifat-sifat kebaikan dalam diri. Jadi satu itu tentang kebersyukuran dan kesabaran adalah hal yang dekat. Kemudian ada hadis qudsi ini, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Jadi zikir itu adalah kebersyukuran. Apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Nauzubillah min dzalik. Jadi apapun ingat Allah. Kita sukses. Wah, selamat Bu. Gimana? Kenapa bisa sukses gini? Ya, gimana ya? Saya kerja keras sih. Nah, berarti lagi nggak ingat Allah tuh. Harusnya di segala apapun, ingat Allah. Aku bisa begini, bisa menghasilkan karya ini, ya, bisa sukses bisnis, apapun itu. Yang namanya kesuksesan maupun kegagalan, itu mesti kita lihat, itu semua datang dari Allah. Tauhidnya adalah Dia sang pencipta. Yang Dia kalau kedip sekejap aja, ini runtuh semesta. Buyar atom-atom. Kalau ngantuk sebentar gitu, buyar. Fakta bahwa kita kehidupan terus berjalan, Dia terus menatap kita. Nah, gimana caranya bersuluk ya supaya mencoba. Makanya jangan reaktif. Begitu kejadian menimpa kita, jangan langsung nunjuk orang itu. They are just a messenger. Mereka cuma pion-pion yang Allah gerakkan. Kadang nggak berdaya.
Gitu. Kenapa aku begitu gitu ya? Jadi gitu. Jadi lihat bahwa Allah yang mengutusnya. Dan ketika kita bisa melihat itu, kita sedang bersyukur sebenarnya. Jadi syukur itu tidak sekedar, waduh ada yang ngirim makan, alhamdulillah, bersyukur. Iya, oke. Mengingat, lumayan mengucap alhamdulillah. Tapi juga ketika seseorang datang menyakiti kita, kenapa dia berkata seperti itu? Kenapa dia berbuat seperti itu? Alhamdulillah juga mestinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya beda tapi. Karena pedih. Tapi kita berusaha melihat ini Allah ini yang izinkan. Masya Allah, ya Allah, kenapa aku? Nah mungkin kemudian jadi introspeksi. Mungkin aku pernah berbuat sesuatu di masa lalu, ini hisabnya misalkan ya. Jadi gitu. Nah kalau sudah begitu jadi kehidupan ini makin berfungsi sebagai wadah transformasi diri. Karena kalau untuk gampang ya cuman nyalahin orang, sudah jadinya nggak mau berubah. Kalau itu yang terjadi ya kehidupan ini tidak tidak menemukan Allah di situ, karena dia hanya sibuk dengan yang tadi itu horizontal. Ya, jadi tadi ya syukur berkaitan dengan sabar. Di hadis kursi ini syukur berkaitan dengan zikir, mengingat aku. Kalau engkau mengingat, selama engkau mengingat aku, berarti kau syukur ya. Begitu. Nah, kita lihat hadis lain. Untuk memperkaya khazanah. Nah, ini menarik juga. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, kata Rasulullah, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Itu kenapa ayat kebersyukuran, tadi doa 40 tahun, dikaitkan dengan nikmat kepada orang tua. Karena itu bagian. Kan kita di sini, dia dilahirkan oleh ibu kita, dibesarkan oleh orang tua kita, bagaimanapun. Makanya bakti kepada orang tua tuh udah salah satu bagian lah dari kebersyukuran, kewajiban, infak yang paling utama kepada mereka dan lain sebagainya. Ya, dan tidak hanya kepada orang tua tentu, hal-hal yang pokoknya kita mesti banyak-banyak belajar bilang terima kasih gitu ya. Itu kadang-kadang pasangan tuh suka kalau di awal-awal lagi pacaran, lagi apa, oh terima kasih. Sekarang kalau udah menikah 15-an tahun udah lupa bilang terima kasih. Padahal ya, ini ada survei nih yang dilakukan oleh John Gottman. Gottman. Gottman tuh bikin buku 7 Principles of something about marriage ya. Ini ilmuwan yang menarik karena dia meneliti ratusan atau ribuan ya. Pokoknya couples itu ada 3 macam ya pasangan itu. Pasangan yang kemudian cerai, pasangan yang tetap nikah bahagia, atau pasangan yang stay in the marriage tetap nikah tapi tidak bahagia. Pokoknya di 3 pasangan itu dia mengobservasi namanya love lab. Jadi dia punya lab yang didesain seperti studio apartemen, tapi peneliti bisa melihat interaksi mereka. Menarik itu. Jadi dia menemukan, dan bisa setelah observasi itu, dia bisa memprediksi dengan akurasi 93,6%. Jadi kalau pasangan yang cara bertengkarnya begini, ada 4 macam dia sebutkan. Biasanya berakhir dengan terpisah, bercerai, atau berpisah. Akurat. Nah, dia bikin bukunya khusus ya. Nanti kalau tentang itu pengajiannya khusus. Tapi ini memang Gottman yang sama ini mengatakan ada satu magic words yang kalau setiap pasangan melakukan, apapun ya, maksudnya ini dalam any relationship sebenarnya. Any relationship, you can apply this pada orang tua, di kantor, ya, di tetangga, dengan anak. Dan that magic word is thank you. Kayaknya simple ya, cuma kita tuh suka pelit bilang terima kasih. Apalagi kalau ini hadisnya ada, barang siapa tidak bersyukur pada manusia, berarti tidak bersyukur pada Allah. Kita mah jauh. Jadi ketika kita bilang terima kasih, itu kita melihat juga Allah telah menggerakkan dia. Oh, terima kasih sudah jadi pion Allah. Terima kasih ya. Terima kasih sudah bawain ini. Makasih sudah jagain anak barusan. Makasih udah masak. Hal yang mundane, simple, daily things, tapi kita udah lupa
pelit sekali mulut ini untuk berkata terima kasih. Padahal ya, coba kalau kita masuk ke mall gitu ya, dibukain pintu biasanya only di Indonesia itu asik ya, semua dibukain, masuk ke pom bensin dilayani, di supermarket belanjaan dimasukin ada orangnya. I just realized that such a luxury gitu life. Dan kita suka lupa bilang terima kasih sama mereka gitu. Makasih Mbak, udah ini. Pelit banget gitu ya. Ada satpam bukan, makasih Pak, selamat pagi. Ya, di gerbang tol. Sekarang tol udah bukan, nggak ada orang ya, udah pada pakai e-tol semua. Jadi bilang terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Itu di antaranya praktek kebersyukuran sahabat-sahabat. So banyak-banyak terima kasih. Jangan pelit. Kan gini hadisnya, barang siapa bisa sedekah ya. Kan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada nggak yang lebih kuat dari air gitu ya. Terus kemudian kan itu hadisnya panjang. Ada yang lebih kuat dari api katanya, itu yaitu air. Ada yang kuat lebih air yaitu angin. Dan ada yang lebih kuat dari angin yaitu sedekah yang dilakukan. Nah, sedekah diantaranya adalah sedekah itu tidak dalam bentuk materi saja. Senyum adalah sedekah. Berterima kasih adalah sedekah. Dan kata Rasulullah begini, lindungilah dirimu walaupun hanya dengan sebiji kurma gitu dari api neraka. Kita mungkin nggak bagi-bagi kurma, sahabat-sahabat, tapi kita berbicara dengan topik kebersyukuran hari ini, yuk kita banyak-banyak bilang terima kasih. Of course, appropriately ya, nggak terima kasih Irma nanti. Kalau dulu orang Bandung masuk ke Riau 11, sekarang Riau 11 sudah beda. Maksudnya ya pada tempatnya lah ya, bilang terima kasih. Jadi terima kasih kan orang mungkin aneh nggak apa-apa. Kita pengen berterima kasih kok. Kita betul-betul ingin bersyukur karena dia melakukan sesuatu. Gampang berterima kasih kepada sesuatu yang dia berikan yang kita sukai. Gimana tuh kalau dia menyakiti kita dan kita masih tetap bilang thank you. That's another level. Terima kasih karena aku menjadi belajar bersabar. Terima kasih karena keputusanmu itu walaupun membuat aku sedih, tapi aku menjadi lebih dekat sama Allah. Sambil menahan nangis. Tapi terima kasih. Jadi kalau kita bilang terima kasih, kita jadi nggak begitu dendam gitu ya. Karena kita melihat, oh ya dia begitu, kita lihat Allahnya lah. Kita lihat Allah. Itu bersuluk. Hadis terakhir sebelum kita sharing session. Nah ini kaitannya dengan orang yang qanaah gitu. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau jadi hamba yang paling bersyukur. Nah, ini menarik. Jadi kaitan syukur itu dengan qanaah. Kalau waro ini menghindari hal yang mengandung syubhat. Syubhat itu sudah dihindari, kalau hal haram jelas. Qanaah itu merasa cukup dengan nikmat Allah. Merasa cukup dengan pemberiannya, merasa cukup dengan kehidupannya. I am enough. Qanaah itu ya sebuah perasaan, sebuah mentalitas seorang muslim itu seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya, cukup, I'm enough. Kalau begitu dia tidak akan tamak pada harta orang lain, tidak akan ngoyo, ya, tidak akan besar pasak daripada tiang, dia akan ridho dengan ketetapan Allah. Enak, adem. Jadi qanaah itu ridho dengan ketetapan Allah, berserah diri dengan keputusannya. Jadi dengan iman mengimani segala yang Allah izinkan, karena tidak ada sesuatu terjadi biiznillah kecuali biiznillah. Itu tauhid. Kalau dia izinkan itu yang terbaik. Nah, bicara tentang you have all the world, sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan gini, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, ya kita nggak dibom atau dikejar sniper atau ada KDRT, jadi diberikan aman di rumahnya, lalu badan sehat, dan punya makanan untuk hari itu, makanan pokok ya, sebenarnya cukup nasi dan garam. Kalau sudah punya lauk pauknya, wah itu, maka kata Rasulullah seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Itu kadang kita nggak lihat. Lihatnya adalah
belum punya ini, belum punya itu, padahal aman, ya kan, sehat, punya makanan untuk hari itu. Kata Rasulullah tuh, kita belajar qanaah nih, seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Coba direnungi. Kadang-kadang masalah ekonomi tuh bikin suami istri, maaf mah, tidak berhasil. Wah, apa sih mama? Wah, ribut. Orang beriman nggak begitu. Masa ribut masalah nasi, masalah uang SPP, nggak worth it banget gitu. Ribut tuh kalau masalah, kalaupun ya ribut, bagaimana nih kita berjuang menolong agama Allah, ya memang diskusinya level gitu. Kalau masalah daily living, daily sustenance, aduh, kalau sayang sekali ya. Itu tanda akalnya belum bangun tuh. Bahwa itu tuh Allah kalau kompak justru kelihatan nanti. Ya udah nggak apa-apa, siapa tahu nanti ada lain. Nah, itu kebuka. Itu kebersyukuran di situ. Makanya salah satu kunci kebersyukuran, hadis ya mengatakan, jadilah orang qanaah, maka engkau jadi hamba yang bersyukur. Qanaah tuh udah I'm enough, udah nggak apa-apa. Kita makan nasi sama garamnya hari ini, selesai. Nggak usah, wah, the end of the world. Nggak usah drama queen. Biasa jalani aja. Ya. Itu. Makanya kata Rasulullah banyak ya kalau kita telaah hadis-hadis yang supaya kita tuh grounded gitu loh. Ya, tegak di sumbunya, jangan lihat kiri kanan dan bersyukur. Ujung-ujungnya supaya bersyukur. Kata Rasulullah begini, lihat pada orang yang di bawah kalian, jangan lihat sama orang yang di atas. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Itu tips dari Rasulullah. Jadi kalau lihatnya ke atas terus, wah, crazy rich, punya itu. Ya iyalah, sedih terus. Aku rumah di sini, sendu terus, lihatnya ke bawah. Kalau orang Belanda tuh punya istilah tuh namanya je moet relativeren. Jadi relativitas semua sesuatu tuh tergantung bagaimana cara pandang kita sama dunia. Rasulullah bilang, lihatnya ke bawah. Lihat pada orang yang di bawah kalian. Worst case scenario tuh di perang sebenarnya. Coba, kita kan nggak di masa perang ya, udah. Tidak aman boro-boro perang itu. Allah jaga bumi kita. Kita tidak sedang berada di daerah konflik. Nah, itu supaya kita lebih bersyukur. Hadis lain. Kata Rasulullah begini, yang namanya kaya bukan dengan memiliki banyak harta. Rasulullah, hadis Bukhari nomor 644. Yang namanya kaya bukan dengan memiliki banyak harta. Bukan dengan private jet. Ya. Bukan dengan bilionan berapa. Wah, dapat omset setiap bulan 1 miliar. Semua. Everybody wants to be a YouTuber, maybe. Padahal yang namanya kaya itu bukan banyaknya harta. Apa katanya? Kata Rasulullah, yang namanya kaya adalah diberi hati yang selalu merasa cukup. Qanaah itu. Gitu ya. Jadi itu sahabat-sahabat, kalau kita mau menggali tentang kebersyukuran, itu kaitannya dengan sabar, kaitannya dengan qanaah. Ya. Itu supaya kita menjadi renungan, supaya kita tuh happy gitu, menjalani keadaan yang Allah tetapkan dari hari ke hari. So, it's time for discussion. Silakan. Sharing session, sharing perenungan, berbagi pengalaman. Silakan. Saya absen ya, saya absen ada Pak Aiman, Mbak Arum, Mbak Ayu, Mbak Dinar. Ayo silakan langsung di-unmute aja. Mbak Dia, Mbak Eka, Mbak Syifa, Bu Eli, Bun, Mbak Esi, Mbak Eva. Mbak Eva makasih jawabnya ya. Mbak Evi, Vidianti, Mbak Frida, Mbak Golde. Langsung aja ya kalau mau ini, please. This is online community discussion and sharing session. Mbak Tini ya di Perancis, sabar ya, bukanya jam 7 malam. Tehlin, Mbak Lia, Mbak Mukti, Bu Lita juga. Ayo silakan Mbak, saya sambil buka-buka siapa yang hadir hari ini. Langsung yang
I'm sure you have a lot of experience. Ya. Saya yakin sahabat-sahabat punya banyak pengalaman tentang kebersyukuran, qanaah gitu ya. Kadang ya qanaah juga masalah gini ya, pasangan tuh banyak orang tuh jadi aku suami begini, istri begini, kemudian rumput tetangga jadi lebih hijau. Here's the thing ya, the most pitfall of human beings is if you like somebody doesn't mean you have to marry them. Kita kan suka terbuai-buai, aku suka sama dia dan dia juga suka. Oh, maybe kita harus bersama, sedangkan dia udah menikah. Nah, itu hati-hati. Itu banyak jebakan Batman di situ. Ya, if you like somebody doesn't mean you have to be with them gitu, Mas. Ya, mangga Teh Lin sih ada keperluan. Silakan. Jadi hal apapun ya. Soalnya kebersyukurannya tidak mudah, yang tidak mudah kan ini pikiran kita yang inginnya hal-hal yang tidak hak. Padahal ayat Qur'annya jelas, apa yang kau anggap baik belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk juga. Kita melihat pasangan kita kayaknya jelek gitu ya, atau kurang keren, atau kurang soleh. Lah, di awal bagaimana ceritanya kok bisa gitu kan? Harusnya melihat di situ. Kemudian try to see the silver lining. Lihat kebaikan pasti ada. Nggak mungkin orang tuh nggak ada kebaikannya. Bahkan Rasulullah tuh keras ya kepada perempuan yang mengatakan sungguh tidak ada kebaikan sedikit pun pada suamiku. Daripada gitu mending cerai aja. Susah soalnya kalau istri melihat suami seperti itu berat. Kata Rasulullah, wah neraka. Karena dia di hidupnya udah neraka. Dia selalu melihat dia mengecilkan kok, memandang rendah gitu. Memandang rendah itu tidak boleh. Mungkin saya berbagi juga nih pengalaman baru kemarin ngobrol sama Mama. Si Mama nggak ada di sini ya. Ya barangkali bisa jadi perenungan buat kita semua. Saya baru terkesan tuh. Jadi Mama tuh kemarin bikin testimoni gitu. Mama nyesel banget. Nah, apa Mama? Jadi ada suatu penggal ketika papa saya gitu ya. Jadi orang tua tuh dua-duanya berkarir. Terus bapak itu kan wartawan, terus pernah jadi direktur gitu ya, redaktur utama secara karir di dunia jurnalistik naik sampai suatu ketika ada konflik di kantornya dan memutuskan untuk jadi koresponden aja, freelance, dan itu kan secara pemasukan jauh gitu. Jadi ada ketimpangan lah masalah karir. Nah kadang perempuan tuh menyepelekan karena dia mungkin melihat suami itu harusnya begini, dia punya waham seperti itu. Jadi ibu saya bilang penggal ketika ya pernah sombong katanya, Mama menyesal sekali, nyesalnya tuh ketika bapak saya udah meninggal tetap dibawa sampai sekarang. Dia harus menyesalnya seperti itu, apalagi bapak saya udah meninggal gitu. Kalau dia mungkin diberi kesempatan untuk mengulangi itu, dia tidak mau menyepelekan suaminya gitu. Jadi kadang itu bisa terjadi, hati-hati ya ibu-ibu karir ya, wanita-wanita. Kadang-kadang itu menjadi kita melihat, wah kamu ya itu seperti seolah-olah pasangan kita nggak ada baiknya gitu. Padahal begini loh, kalau dalam konstelasi yang pokok ya, kewajiban suami iya memberi nafkah iya, tapi yang paling utama itu memberi visi sebenarnya. Karena ada tipe-tipe suami yang memang misalkan dia pejuang agama ya, dia nggak dapat duit banyak dari situ because aturan Al-Quran adalah ikuti mereka yang tidak meminta imbalan darimu gitu. Jadi mereka dakwah nggak mengharapkan sesuatu, tidak boleh. Nah itu kadang disupport oleh istrinya. Nah si istri harus pandai menempatkan diri dan tidak seperti aku kan suamiku nggak ada apa-apanya. Nah itu nggak boleh begitu. Itu salah satu hal yang patut dicermati ya, kebersyukuran. Gitu. Jadi makanya khazanah agama itu luas gitu. Jadi ketika kita melihat, wah Siti Khadijah coba sama Rasulullah, kan dia jauh lebih kaya.
saudagar, dia bosnya, gitu kan. Tapi bagaimana penghadapannya sama Rasulullah luar biasa. Jadi dia tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah tidak semata-mata laki-laki pemimpin jadi perempuan, tapi ya itu adalah kodrat kita gitu. Selama si laki-laki itu berbakti kepada Allah, apapun yang dia tetapkan kita ikuti karena dia imam. Selama tidak menyalahi aturan, ya ada koridornya. Seperti itulah. Nah, itu salah satu kebersyukuran juga sahabat-sahabat, karena itu adalah yang memancangkan kita gitu. Saya siapa? Lahir sebagai laki, perempuan tuh beda. Itu. Makanya bicara tentang kebersyukuran, kita wajib untuk meneliti lagi, ini panjang kita sudah kuat nggak? Selama sumbu vertikal kita goyah, itu pasti gampang digoyang sama setan terus, sama hawa nafsu. Artinya, nggak bersyukur. Bersyukur 1 detik, nggak bersyukur sejam. Gitu. Nggak, lebih banyak nggak bersyukurnya. Gitu. Begitu dapat yang enak-enak, alhamdulillah Allah disebut. Tapi begitu yang nggak enak, we blame on somebody else, sibuk aja lempar batu sama oknum tersebut gitu ya, atau messengers itu. Kita lupa Allah yang mendatangkan. Harusnya kan kalau hilang doanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Iya. Dari semua dari Allah ya. Datang juga ke Allah. Nah, seperti itu kira-kira. Udah biar nggak aku aja yang ngomong, silakan gantian. Saya pengen dengar supaya ayo sahabat-sahabat berbagi juga. Please ya, silakan di-unmute. Anyone? Ayo, pasti ada. Silakan. Ini Mbak Indah sudah on nih kameranya. Lagi di jalan Mbak Indah? Oh, nggak kedengaran Mbak. Unmute dulu Mbak. Nggak miring-miring nih gambarnya. Iya. Mesti unmute dulu Mbak. Iya. Sorry Bu, lagi nyiapin apa? Takjil. Wah, alhamdulillah. Nggak tahu Oh kalau iya ya. terbuka. Kenapa? Jadi nggak tahu kalau kameranya terbuka. Wah, alhamdulillah. Takjilnya apa, Mbak? Udah jam 4 ya. Buatin OT-OT. Waduh, iya. Udah sambil terlabul ilmi, sambil jalanin terus ya. Mungkin ini nggak ada yang sharing juga pada masak nih, jangan-jangan. Di dapur ya. Ya, sambil dengerin, sambil masak. Iya, saya tadi lagi ambil jemuran jadi dengerinnya sambil. Iya. Ya, makasih Mbak Indah ya. Semoga bermanfaat ininya pengajiannya. Alhamdulillah, ini katanya, apa ini, kajian minggu kemarin merasa banget Allah itu hadir terus selama ini. Dimana hal yang kecil saja tanya sama Allah. Mau buat kue bolu, gitu. Tiba-tiba ganti jenis kue yang lain buat ngisi waktu. Tiba-tiba ada Allah kirim seseorang memberi kue yang mau saya bikin. Mungkin Allah tahu kue bolu ini nanti ada yang kirim. Ya gitu ya. Jadi udah bikin kue bolu tiba-tiba ada yang ngirim bolu gitu ya. Masya Allah. Nah, kan indah ya. Allahnya ada gitu kesebut dan itu memang harus begitu. In the end, di alam ini, sahabat-sahabat, kita mengenal Allah Ta'ala. Karena dia tidak hadir kan, mana kata orang ateis, mana Tuhan? Dia hadir seperti, way ini aku. Ya, someday we will see them face to face, kata hadisnya. Al-Quran juga bicara begitu, suatu hari kau pasti menemuiku. Setiap orang face to face. Terus engkau akan melihat Allah seperti engkau melihat bulan purnama. But not here. That's the thing, not here. Di sini, alam mulkiyah, kita belajar dulu. Kalau ini justru ini alam yang luar biasa gitu. Ya, di sini bisa nggak kita mengenal Allah lewat ya af'al, perbuatannya.
Ya, perbuatan Allah Ta'ala bikin nih pandemi, ya, bikin ini apapun gejolak kehidupan, bikin sempit ekonomi, bikin rame order, itu perbuatannya. Ketika kita bisa lihat nih Allah nih lagi melapangkan, tapi Allah juga menyempitkan. Jadi Allah lagi, Masya Allah, indah itu. Masalah kue bolu, ya bisa bikin kita makrifat. Kan itu indahnya bersuluk. Jadi segala sesuatu, Allah hadir ya. Saya baru mikir bolu, tiba-tiba. Itu saya juga suka gitu tuh. Indah sekali. Duh, pengen bakso ya Allah. Tiba-tiba siang ting tong, hey, aku beli bakso nih lebih. Karena nggak ada yang tahu tuh. Di situ yang kita, gitu. Nah, tapi itu hanya bagi orang yang mencari Allah. Karena buat orang yang tidak mencari Allah, itu akan dipandang, itu kan kebetulan aja. Semua dibilang kebetulan, semua dirasionalisasikan. Enggak, Allah tuh. Nah, nur iman, cahaya iman itu akan diberi buat mereka yang sering kayak gitu. Makin kita sering dialog seperti itu, makin terang hati kita. Seiring dengan terangnya hati, petunjuknya mulai terbaca. Kebersyukuran itu berkaitan dengan petunjuk, kan itu. Robbi auzi'ni an ashkura, minta ditunjukkan bagaimana cara saya bersyukur. Nah, nanti diilhamkan sesuatu itu. Kalau hatinya gelap, misuh-misuh terus, ngeluh terus, susahlah kita bersyukur. Gitu ya. Nah, sudah mulai pada masuk nih message. Ketika dimulai dengan niat yang baik, dimunculkan dengan hal-hal yang diinginkan, rasanya terbata. Terbata-bata menangis. Iya. Jadi terharu gitu. Oh, dia hadir ya. Kan kita sering baca Allah lebih dekat dari urat nadi. Oh, guru di PAUD ngerjain. Tapi kerasa nggak bahwa dia tuh benar-benar tahu? Ya, bahkan hal yang kita pun tidak tahu dia tahu gitu. Nah, jadi itu indahnya hidup bersama Allah. Semua jadi pelajaran. Jadi makanya tidak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia. Terutama penggal yang susah untuk kita cerna. Biasanya orang jadi kufur, nauzubillah min dzalik. Jadi putus asa. Kok susah banget sih aku hidup gitu. Nah, itu masih harus belajar untuk melihat di mana kebaikannya. Karena bagian dari being adult ini kan 40 tahun harus dewasa tuh katanya. Bagian dari orang harus dewasa adalah kita harus belajar menelan dukanya. Kalau kata Rumi, mana dukamu? Kenapa duka? Itu yang akan membersihkan. Coba nanti kita lihat ayat Al-Quran ya, bicara tentang mukhlisina lahuddin di dalam ayat Quran. Itu berkaitan dengan orang yang naik bahtera, naik kapal di tengah samudra, dihempas oleh badai. Di situ baru mereka mukhlisina lahuddin. Itu hukum Al-Quran. Jadi selama orang itu keenakan hidupnya, semua lancar-lancar, duit ada terus, orderan ada terus, yang susah untuk ikhlas. And by the way, kata Allah Ta'ala, iblis itu tidak mampu menyentuh hamba-hamba yang ikhlas. Jadi kalau kita masih terpuruk, ya, terombang-ambing dalam 4 koordinat itu, ya, 4 arah, ya, dari depan, belakang, kanan, kiri, tanda kita tersentuh oleh iblis. Harus banyak istighfar. Alhamdulillah. Pertanyaan lain, masih berjuang membongkar waham atau paradigma lama yang salah? Yes, it's our struggle, all of us. Ya, istighfar banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Arum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menjadi qanaah dan bersyukur berarti tidak boleh memiliki keinginan sama sekali? Nah, silakan. Yuk. Gini, guru saya bilang gini, saya tuh minta banyak. I plan so many things. Dia adalah seorang planner ulu. Tapi katanya, 90% dari apa yang saya rencanakan tidak terjadi. Kadang itu untuk menunjukkan bahwa keinginan kita itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang Allah hadirkan. Jadi punya keinginan, ya keinginan itu dari mana coba? Dari Dia juga. Kita tuh entitas yang nggak punya apa-apa kok, nggak punya modal. Bahkan keinginan itu sesuatu yang Dia tiupkan.
Ya, memang datangnya dari iklan itu, dari tetangga, tapi kan itu semua makhluk-makhluk yang dia hadirkan. So in the end, keinginan itu sebenarnya datang dari dia. Philosophical wise, kalau seseorang menginginkan sesuatu, objek yang dia inginkan itu sebenarnya udah ada. Nah, cuma kadang-kadang hawa nafsu itu mendistraksi. Jadi kalau cahaya tuh dia nggak lurus ya, dengan hawa nafsu dia agak jadi belok. Nah, distraksinya itu menjadikan keinginan yang kita inginkan menjadi salah. Contoh kisah Hafiz. Ya. Hafiz, the famous poem. Ya. Satu level. Ya, Rumi, Hafiz. Itu. Di awalnya, dia hanya kerja, pengantar roti. Gitu. Di awalnya dia bukan pencari Tuhan dalam arti tidak kelihatan. Ya. Apa yang dia membuat dia melambung mencintai Tuhan, yaitu ketika dia mencintai seorang perempuan. Cinta dalam pandangan pertama, terbuai-buai. Begitu lihat dia, wah udah nggak bisa hilang, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Saking dia ingin mendapatkan perempuan itu, 40 hari, 40 malam, dia nyepi, berdoa. Saking ingin dapat. Niat banget, ya Allah. Tapi di situ bagus ya, mintanya sama Allah gitu. 40 hari, 40 malam. Di malam terakhir, kemudian Allah mengabulkan dalam arti merespon, didatangkan malaikat yang cantik rupanya. Hafiz saat itu tertegun. Ini makhluk luar biasa gitu keindahannya. Tapi di situ akalnya masih jalan, akal dalam ya. Dia langsung mikir gini, kalau utusannya sudah seindah ini, gimana sang pengutus itu? Jadi kemudian ketika ditanya oleh malaikat, what do you want? Apa yang kau inginkan? Nanti kan kayak genie gitu, dan nanti apa yang kau inginkan? Tadinya dia kan pengen nikah sama perempuan itu. Begitu lihat keindahan itu dia langsung Allah, Allah gitu. Lupa itu si cewek itu. Apa maksudnya? Keinginan Hafiz, keinginan terdalam itu sebenarnya dengan objek keindahan. Tapi kadang hawa nafsunya kemudian mendistraksi itu menjadi indah itu pada si perempuan itu. Padahal itu cuma stepping stone aja. Samalah, kita tuh sebenarnya inginnya kestabilan, kemapanan dalam hidup. Benar enggak? Kedamaian. Cuma kadang kita salah, hawa nafsu menerjemahkan itu, yang namanya mapan harus punya tabungan. Nah, begitu nggak punya tabungan, seolah-olah Allah tidak hadir, nggak bisa ngasih rezeki. Itu kan sebenarnya pitfalls. Itu dia tertawan oleh sebab akibat. Digoyangkan dari kanan kiri, tergoyangkan di situ. Seolah-olah Allah nggak berkuasa gitu kalau nggak ada tabungan. Yang namanya ini harus, jadi dia terkungkung oleh dunia sebab akibat yang kalau nggak ini saya pasti begini. Allahnya lupa. Nah kadang itu, jadi keinginan silakan nanti, tapi gini, namanya berserah diri, jangan merasa keinginan kita itu yang paling benar. Nanti diadu dengan takdir di mana keinginan dia, no kata Allah, yang ini aja. Nah di situ kita harus berserah diri. Wah, Teh Ita sempat ke makam Hafiz, alhamdulillah ya. Di mana makamnya Teh Ita? Iya. Di Iran Teh. Di Iran. Wah, Iya. Masya Allah. Gimana, ada pengalaman tertentu nggak ketika di sana lihat, atau hal yang berkesan apa? Oh ya. Tapi memang itu ya cukup dipuja sih sama masyarakat Iran, ya, terkenal banget gitu. Saya awalnya sih nggak tahu Hafiz itu apa kan. Ini tambahan info dari Teteh juga sih tadi, ceritanya seperti itu rupanya ya gitu. Yang masalah dia berdoa 40 hari itu. Gitu. Iya, tuh 40 lagi tuh ya, tadi bilang 40 hari, 40 tahun. There's something there di situ. Jadi ke-40-an. Jadi ya itu, jadi keinginan kita tuh kadang-kadang keinginan yang nggak murni, sudah terdistract. Dalam perjalanannya, dia ada dari dalam diri, tapi perjalanannya sudah tercampur oleh waham-waham pikiran, ya,
masyarakat bahwa yang keren itu yang seperti ini gitu ya, padahal yang dia inginkan adalah kedamaian, hal-hal basic gitu, kebahagiaan, tapi dia si pikiran kemudian menerjemahkan kebahagiaan seperti itu. Nah, itu yang menjadi sumber petaka, sumber susahnya orang gitu. Dia pikir itu. Nah, makanya kata Ibnu Arabi begini, utamakan tidak diberi kalau berdoa. Saking kebanyakan permintaan manusia itu salah menginterpretasikan keinginan dalam, ketika keluar kok jadi begitu. Hafiz itu seorang mencari Tuhan, dia mencari keindahan yang abadi. Jadi begitu lihat objek yang indah, dia pikir, itu mungkin, I want to be with her. Langsung jump into conclusion. Dan Allah menunjukkan, benar, Hafiz itu langsung berubah, lupa gitu. Jadi itu ya introspeksi buat kita semua. Kita pasti punya banyak ribuan objek-objek keinginan, ya. Silahkan diuji gitu loh. Uji dengan takdir yang dia hadirkan. Karena kalau Ibnu Athaillah bilang begini, sekuat apapun keinginan kita, tekad kita, itu tidak mampu mengoyak tabir takdir. Tidak mampu mengoyak selambu takdir. Kelihatannya sih kayak kain gitu ya, tapi bahkan robek dibuka gitu, aku pengen keluar dari takdir, nggak bisa. It's done. It's written. Di saat itu ya. Of course kita bisa pindah ke takdir lain. Tapi takdir yang Allah bikin juga gitu loh. Artinya tidak bisa mengoyak takdir. Karena manusia itu hanya bergerak dari satu takdir Allah ke takdir lain. Yang kita bilang free will, choices, saking manusia itu nggak bisa bikin pilihan ya. Dia sudah pilihkan, tinggal milih mau yang mana. Begitu takdir itu. Bagaimana kita mengetahui keinginan kita masuk dalam ruang lingkup takdir kita? Ya kadang waktu yang hanya bisa menjawab. Ini yang hak atau tidak. Kadang waktu yang bisa menjawab apakah ini suatu kebenaran atau tidak. Karena Allah akan membuka sesuatu sesuai dengan perjalanan waktu. Makanya seorang sufi, seorang salik, ya, orang yang berjalan, melakukan suluk, itu harus menjadi anak sang waktu. Mengalir aja. Don't push it. You're gonna break. Don't push it. Mengalir aja. Aku pengennya gini hari ini. Okay, if you can do it. Tapi kalau enggak, work with the flow. Diam. Gitu ya, nggak usah terlalu menggebu-gebu ngoyo. Suluk itu nggak boleh ngoyo. Ojo ngoyo, ojo dumeh, pecah nanti. Ya, kita nggak bahagia. Don't push yourself. Nikmati kehidupan. Oke, plan B, plan C. Oke, alhamdulillah jalani. Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Terus and so on and so forth. That's how we live our life. Ya, biar senyum terus hatinya. Ya, biar kita mengagungkan Allah terus di dalam setiap nafas. Kalau untuk pernikahan apakah harus ngoyo? Maksudnya apa nih ngoyonya? Nggak usah lah ngoyo-ngoyoan itu lebih ke nuansa memaksakan gitu ya. Jadi sifat obsesif harus sesuai keinginan harus diubah, ya jelas. Apalagi obsesif gitu ya, obsesi kan. Harus berserah diri, itu kenapa agama ini namanya Islam, aslama. Jadi karakteristik berserah diri itu harus lihat work with the flow banget gitu. Meminta untuk dikabulkan segera menikah. Ya, jangan, nggak usah buru-buru. Semua ada waktunya. Ya. Semua waktu. Segera, yang terburu-buru itu ingat dari setan. Ya, kalau memang dimudahkan, beres semua. Sekarang gini, buru-buru nikah, kata Allah tuh sebenarnya bukan itu jodohmu, ayo mau apa. Bisa kan orang last minute udah cetak undangan, gak jadi. Nah, ya, terus kita harus hati-hati aja. Jadi redaksional berdoa bagaimana Teh? Udah ikuti Rasulullah, doa-doa itu aja. Doa Rasulullah. Browsing Google, doa-doa Rasulullah. That's the best. Karena dibalik semua kata-kata itu dalam. Gitu ya. Ini alhamdulillah. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga bermanfaat nih sahabat-sahabat. Bermanfaat nggak nih hari ini kajiannya? Coba disurvei.
Hah? Iya, Bu. Bermanfaat deh, Masya Allah. Apa manfaatnya? Coba biar ada feedback gitu. Ya, belajar apa hari ini? Apa yang paling wah ini gitu. Paling kena atau paling Bersyukur tuh agak mudah ya Bu Tessa. Bersyukur. Jadi banyak yang nggak bisa bersyukur karena tidak menyadari hari ini. Jadi nggak bisa fokus ke hari ini, tapi lebih apa ya, terpenjara dengan masa lalu, masih sibuk gitu, sehingga nggak bisa merasakan karunia Allah hari ini ya Bu, gitu. Persis. Itu ketarik sama masa lalu, berarti kena jebakan iblis dari belakang. Ingat ya, depan, belakang, kanan, kiri, hati-hati. Makanya harus bismillah terus, auzubillahiminasyaitonirrajim terus, minta perlindungan Allah. Sahabat-sahabat, kalau Allah tidak beri rahmat, nggak mungkin lepas. Pasti kena. Pasti tergelincir. Gitu. Jadi itu kuat-kuat kita zikir itu. Kita nggak bisa lepas dari jebakan itu dengan kuasa kita. Siapa kita? Ya, siapa kita? Di level manapun dalam kita bersuluk. Nabi-nabi apalagi. Nabi-nabi itu, iblis itu datang, kata setan ya, di dalam Al-Quran, aku datang melalui keinginan mereka, hati-hati. Hati-hati. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Wait a minute, Nabi Sulaiman. Kok kebalik? Daud ya, karena Batsyeba. Nabi Daud sedang di mimbarnya, dia pikir katanya, wah kalau aku di mimbar, aku tidak akan berbuat tidak akan berbuat dosa gitu, tidak akan berbuat sesuatu hal yang tidak disukai Allah. Kita suka pede gitu ya, kalau aku lagi umroh, kalau aku lagi dalam posisi spiritual tertinggi, kita pede bahwa aku tidak akan berdosa. Enggak tuh. Itu kisah Nabi Daud. Kemudian lagi di mimbar, lihat burung. Pas lagi di mimbar. Burung, kok burungnya bagus banget. Burungnya terbang. Dia ikutin. Terbang. Sampai ke balkon, burungnya hilang. Terus di balkon dia lihat, gara-gara burung itu, dia melihat seorang perempuan tidak pakai baju, mandi, wah cantik banget. Dari situ mulai, silakan baca perjanjian baru tuh atau perjanjian lama ya, di situ ada tentang kisah Nabi Daud dengan Batsyeba. Di situ terjadi konflik. Jadi kita nggak bisa pede ya, seorang nabi pun ditunjukkan bahwa kita nggak bisa pede bahwa ini aku lagi soleh nih, nggak bisa banget lah. Kita takut, pokoknya takut. Kita nggak bisa mengandalkan saum kita yang banyak lalainya, sholat yang nggak khusyuk. Jadi apa sebenarnya? Kita mau udah gitu, give me a ticket to heaven, kata malaikat tuh, tekor tuh nggak bisa. Jadi Rasulullah bilang hanya rahmat Allah. Hanya rahmat Allah. Jadi kita pinter-pinter memancing rahmat Allah. Caranya apa? Kebersyukuran itu dengan bersyukur pada orang lain. Caranya, sahabat-sahabat, ini ya, cintai manusia sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Bantu mereka, kalau ada yang bantu. That's it. Ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita ketakwaan yang lebih baik ya di bulan Ramadan ini. Insya Allah, semoga ada waktu minggu depan kita sambung lagi dengan topik lain. Begitu, saya pamit dulu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka sahabat-sahabat. Terima kasih. Maaf lahir